dulu pernah mencuri dan seterusnya. Itu tempat-tempat yang dimana kita melakukan kejahatan itu datang pada hari kiamat untuk memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbicara. Sedangkan kita menuntut, mengapa kalian berbicara menjadi saksi atas kejahatan kami? Kemudian anggota tubuh kita ini, tanah yang kita ada di atasnya dulu waktu di dunia ini, berbicara, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Dialah Allah yang menjadikan kami bisa berbicara dengan pembicaraan yang kalian bisa paham. Kalau waktu dulu di dunia kalian gak paham. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu pada hari ini, hari kiamat, bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian pada permulaan kali kalian diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian kalian ada. Kemudian kamu diciptakan kembali hidup setelah mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa yang terjadi saat ini, kehidupan seperti ini, dulu kalian telah mengingkarinya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai bukti bahwa apa yang ada ini telah bertasbih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan zikir kepada Allah. Bahkan sebagai bukti bahwa alam semesta ini pada awal-awalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah, termasuk manusia. Bukankah manusia kita ini adalah bagian dari bumi ini kan? Bagian dari tanah ini kan? Kita sebagai penghuni bumi yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ketika pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada keduanya, "Itiya taw'an aw karha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai langit dan bumi, datanglah kamu kepadaku," kata Allah, "sebagai makhluk yang taat, bertasbih, tahmid, au karha, atau kalian adalah makhluk yang ingkar, tidak senang dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Terserah. Jadi dikasih pilihan sebenarnya langit dan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal penciptaan makhluk dua ini. Kemudian apa jawaban langit dan bumi yang termasuk kita manusia ini, bagian daripada bumi itu? Menjawab, qalata ataina ta'i'in. Kami berdua ya Allah, ya Rabb, datang kepadamu sebagai makhluk yang taat. Arti taat berarti tidak akan maksiat, tidak akan durhaka kepadamu ya Allah. Sehingga terbukti, kita lihat bumi ini terus berputar. Setiap pagi terbit dari arah timur, kemudian terbenam di sore harinya di arah barat, itu matahari. Bumi pun juga seperti itu. Ini sebagai bukti bahwa makhluk yang ada ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan aneh kalau kita ini sebagai makhluk bagian dari bumi tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa di Belanda, meskipun di siang hari bulan Ramadan, siang harinya panjang, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mau mentaati perintah Allah untuk berpuasa. Wah, siangnya panjang,
puasa sampai beduk sampai zuhur saja, puasa sampai asar disamakan dengan Indonesia umumnya, nggak bisa ya. Namanya puasa di siang hari ya. Tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun juga. Buktinya kalau kita jalankan puasa ini toh enteng. Bahkan kalau saya banding-bandingkan antara puasa di sini dan di Indonesia ternyata lebih berat di Indonesia. Iya sungguh, saya rasakan diri. Lah iya begini kok banyak alasan beda. Puasa di Indonesia ya enak, waktunya pendek. Padahal di sini musim panas kan, yang termasuk. Tapi luar biasa, nggak terasa puasa. Masalahnya lo buat tidur aja. Kalau di Indonesia kan kerja terus ya kita itu. Ya tetap tidak boleh menawar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perjanjian ini sudah kita ucapkan ketika kita masih dalam bentuk makhluk apa? Bumi. Apakah kita menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi? Yaitu ketika kita menjadi manusia. Bukan seperti itu. Padahal kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi, ya kan, menjadi hidup. Karena apa? Kalian adalah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan kepada manusia. Ada manusia yang kufur, yang ingkar, tidak beriman kepada Allah. Kalian mengajak mereka untuk beriman. Ada yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kalian mencegah mereka dari perbuatan maksiat dan kemungkaran itu. Karena kalian sadar bahwa akibat dari keingkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kalian itu mengakibatkan mereka masuk ke dalam hidup yang paling sengsara ketika hidup di akhirat, nanti masuk ke dalam api neraka. Karena kalian tahu dan sadar, akhirnya kalian adalah orang-orang yang terpanggil untuk mengingatkan mereka agar jangan melakukan kemaksiatan dan durhaka kepada Allah. Nah, ini kedudukan kita sebagai umat terbaik adalah karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa man wala, dan makhluk yang tidak akan dikategorikan sebagai makhluk yang terlaknat adalah orang yang selalu menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Sehingga ada 4 makhluk yang terbaik, umat yang terbaik, yang akan selalu mendapatkan ridha dan rahmat Allah, jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama apa? Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Yang kedua, yang ketiga zikir kepada Allah. Yang keempat adalah orang yang selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Ini merupakan sifat-sifat yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh orang-orang mukmin yang mendapatkan kedudukan sebaik-baik umat. Dalam sebuah hadis, pentingnya kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ada dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, atat imra'atun, telah datang seorang perempuan, mukminah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi. Faqalat, kemudian seorang perempuan ini menyampaikan
keinginannya kepada Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa lirasulih. Sesungguhnya saya ya Rasulullah, kata seorang perempuan ini, telah menyerahkan diriku untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini adalah dia sepenuhnya berserah diri, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah yang kebetulan duduk di samping Rasulullah. Qala rajulun, berkatalah seorang pemuda tersebut, ya Rasulullah, zawwijniha. Ya Rasulullah, melihat kesolehan dia, perempuan yang solehah ini, kawinkan aku dengannya ya Rasulullah. Nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, a'tiha thawban. Karena Rasulullah tahu kondisi dan keadaan pemuda tersebut adalah pemuda yang miskin, yang fakir, tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan yang cukup. Karena itu Rasulullah SAW tetap mensyaratkan, kalau begitu berikanlah atau sediakanlah mas kawin untuknya berupa baju. Bukan uang banyak karena penghasilannya nggak menentu. Kemudian faqal, berkatalah seorang pemuda tersebut, la ajib, aku tidak mendapatinya ya Rasulullah. Artinya untuk beli baju gak mampu aku membelinya sebagai mas kawin. Saking nemen nemen miskin ya. Saking terlalu noratnya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, a'tiha walau khataman min hadid. Berilah si calon istrimu ini yang salihah, meskipun terdiri dari cincin hadid, besi. Cincin besi, bukan cincin emas. Kenapa? Saking marahnya tadi. Cincin emas, cincin besi. Kemudian dijawab oleh pemuda tersebut, ya Rasulullah, a'tadiru biha, aku gak mampu pula ya Rasulullah. Cincin besi gak iso. Kok cik nemene kan? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka minal Qur'an, apakah kamu punya Al-Quran? Apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Dijawab, qala na'am, kada wa kada. Ya Rasulullah, ada beberapa surat yang aku hafal. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Oke, sekarang aku nikahkan kamu dengan Al-Quran yang kamu hafal. Fa'alimha, maka ajarilah istrimu nanti dengan Al-Quran sebagai ganti dari mas kawin yang sama sekali kamu tidak memilikinya. Jadi luar biasa. Kita lihat proses betapa pentingnya seseorang itu melihat siapa yang akan dijadikan sebagai calon pendampingnya Mas Hamzah. Masalahnya Mas Hamzah mau nyari ini.
kemudian kewajiban dia untuk memberikan mas kawin dan mengajarkan Al-Quranul Karim kepada istrinya tadi, sehingga kehidupan yang akan diperoleh bagi rumah tangga tersebut benar-benar rumah tangga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ummah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari kajian kita menggapai keutamaan umat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah buka bersama. Barangkali bisa disimpulkan dengan terima kasih kepada Pak Ustadz Nabi. Untuk temanya hari ini menggapai umat. Ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Jadi keutamaan umat untuk khairal ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tadi Ustaz Mudafi, sebaik-baik umat adalah yang memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain. Ini ada satu kalimat yang sangat penting, yaitu kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain kalau kita sendiri mempunyai kebaikan itu. Jadi kalimat yang sangat berkesan buat saya. Kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain kalau kita sendiri mempunyai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita yang tidak mempunyai kebaikan itu tapi akan memberikan kebaikan kepada orang lain? Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf, tadi hanya sekedar ungkapan hati saya untuk menyampaikan kembali kalimat yang sangat berkesan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari kawan Pak Ustadz. Saya mau tanya, apakah boleh kalau orang tidak bisa baca Arab, kan sekarang ada Al-Quran yang di bawah huruf Arab, ada huruf Latinnya, apakah boleh orang membacanya? Karena ada orang berpendapat bahwa itu bukan membaca Al-Quran, tapi itu membaca Quran. Penjelasannya Ustaz. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab, sebagaimana Nabi yang diutus adalah dari Arab. Bagaimana firman Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dalam bentuk bahasa Arab agar kalian memahaminya. Sedangkan kita tahu bahwa namanya Arab, ya tulisannya pun juga Arab, bacanya pun juga Arab, ya. Kemudian kandungannya pun juga sesuai dengan kandungan bahasa Arab itu sendiri, sehingga tidak sah atau tidak dibenarkan seseorang membaca Al-Quran dengan bahasa Latin. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran dengan bahasa Latin itu banyak salahnya. Seperti contoh huruf Z atau Zal. Zal itu tertulis Latin apa? DZ kan?
Sehingga kalau kita membaca alladzina dengan bahasa itu, bahasa Latin alladzina, alladzina amanu gitu. Alladzina wis salah kabeh kan. Alladzina amanu, alladzina. Jadi amburadul nanti. Boleh semuanya itu kalau dijadikan sebagai pembantu saja, ya. Boleh sebagai pembantu. Tapi inti bacaan Al-Quran itu tetap dengan bahasa Arab. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, ya tentunya harus belajar dari terlebih dahulu, ya kan? Belajarnya tentunya dari awal, dari dasar, sedikit demi sedikit. Kemudian di tengah-tengah proses belajar Al-Quran Karim kita, hendaknya kita pula membaca terjemahnya langsung, itu lebih baik ya, daripada membaca Latinnya tadi. Kalau membaca Latinnya banyak salahnya tadi ya. Nah seperti itu, belum bisa dijamin kebenarannya bacaan Al-Quran melalui tulisan Latin. Tetap kita harus belajar sedikit demi sedikit, tidak perlu bergesa-gesa, tidak perlu langsung banyak-banyak, tapi yang penting bacaan kita benar, dipimpin oleh ustaz atau ustazah, sehingga kita memiliki kemampuan bacaan, insyaallah menjadi kemampuan bacaan yang benar dan baik, insyaallah. Seperti itu ya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon penjelasannya aja Pak Ustaz. Minggu lalu saya pernah membaca di Kompas ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang lamanya berpuasa di Rusia di waktu musim summer ya. Di dalam artikel itu disebutkan bahwa bagi orang yang tinggal di luar negeri yang sedang mengalami musim panas, karena waktu puasa itu yang agak panjang, disebutkan bahwa kalau ada seseorang yang seorang muslim yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa selama 18 jam, di artikel itu disebutkan, kalau nggak salah baca itu disebutkan bahwa mereka bisa mengikuti waktu tempat di mana mereka paling lama tinggal. Misalnya di Indonesia mungkin mereka tinggal paling lama di Indonesia, jadi bisa mengikuti waktu berbuka di Indonesia, atau bisa mengikuti waktu berbuka di Arab Saudi gitu. Jadi mohon penjelasannya gimana? Apa benar apa enggak? Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di antara hikmah dijadikannya berbeda-beda tempat antara satu dengan yang lainnya, itu ternyata dirasa sama seperti yang saya rasakan sendiri. Ternyata di Indonesia yang waktunya sangat pendek, ya kan, untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan, kalau bandingkan dengan puasa di sini lebih soro ya, lebih berat waktu di Indonesia. Di sini nggak terasa, moro-moro buka gitu biasanya. Belum ya, tapi tetap ya, artinya sama. Kecuali yang dipermasalahkan itu, yang dijadikan oleh patokan hukum oleh para ulama kita, kecuali di negara bagian kutub yang tidak ada siang dan tidak ada malam, baru orang yang berpuasa di tempat itu menggunakan waktu buka dan sahur dengan tempat yang terdekat.
tidak jauh ngambil di Indonesia atau di Makkah, enggak. Jadi ambil yang terdekat. Berarti paling dekat-dekatnya daerah kutub itu paling panjang siangnya kira-kira berapa jam? 18 jam? Bisa kita atas. 19 jam nggak masalah. Selama nggak 24 jam saja. Ya kan? Insya Allah begitu. Puasa 24 jam itu tidak ada. Tapi kalau 18 jam, 19 jam itu biasa. Di samping itu untuk kesehatan kita, orang kalau makan terus saja mesin penggiling perutnya tidak akan pernah berhenti pun juga bisa berbahaya ya. Dan seperti itu Allah. Sudah cukup dengan menit Ya, sudah cukup tausiah untuk saat ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali setelah buka bersama. Kita